Bab 018. Padahal tak tahu saja kalau putranya itu sudah bucin akut pada istrinya. Mengenai emosi Hansel yang meledak-ledak seperti perkataan Anggun barusan, Kayla juga sudah pernah melihatnya sendiri. Karena itulah dia takut kepada Hansel. Baik, Mom. Hanya itu yang bisa Kayla ucapkan. Apa kamu sudah berencana hamil lagi? Tanya Anggun tiba-tiba. Kayla agak terkejut. Belum Mom, karena Kayla rutin suntik setiap bulan. Sekarang berapa usianya Gavin? Sudah hampir 5 bulan, Mom. Anggun merespon dengan anggukan, dia sangat senang perayaan hari jadinya yang ke-56 tahun kali ini begitu spesial karena telah mendapatkan seorang cucu. Mom. Kalau nanti Kayla hamil lagi, bagaimana jika ternyata Kayla melahirkan seorang putri? Pertanyaan Kayla membuat Anggun berhenti bermain dengan Gavin lalu menatap Sofia, sedangkan Sofia menatap pada Kayla. Entah apa yang mereka pikirkan. 22. Kayla pun menatap keduanya bergantian. Menunggu jawaban dari Anggun, karena jujur Kayla sedikit terpengaruh dengan ucapan Livia tentang keluarga Robert yang hanya menginginkan keturunan laki-laki. Bukan hanya asal terpengaruh, kenyataannya telah terjadi pada pernikahan mertuanya itu. Anggun bingung akan menjawab bagaimana. Pertanyaan Kayla itu sedikit membuatnya sedih karena teringat kembali bagaimana perlakuan suaminya kepadanya ketika Sofia dia lahirkan. Maaf ya sayang, Mommy tidak bisa jawab. Sebaiknya kamu bicarakanlah pada Hansel, ujar Anggun tersenyum. Maaf kalau pertanyaan Kayla tidak baik, Mom. Kayla merasa pertanyaannya tadi seharusnya tidak dia ucapkan, namun jujur saja hatinya merasa terganggu dengan aturan itu. Tidak apa-apa sayang, tanyakanlah apa yang mau kamu tanya, selagi Mommy bisa jawab, Mommy tak akan keberatan. Di mata Kayla mertua perempuannya ini terlihat sangat sabar dan juga penyayang. Dia berharap jika suaminya itu bisa menuruni sifat ibunya. Di ruang kerja Maxim, Hansel masuk paling terakhir. Di dalam telah menunggu beberapa orang yaitu Maxim, Robert, Liam dan Dika. Ketika Hansel masuk, dia saling pandang sebentar dengan asisten pribadinya itu. Apa ada hal penting? Hansel memulai dengan pertanyaan sambil menatap Maxim dan Robert bergantian. Ya tentu ini penting, Hansel ini tentang kamu dan Livia, sahut Maxim tanpa basa-basi. Hansel diam menatap Robert sesaat. Apa masalahnya? Pertunanganmu masih harus dilanjutkan, sambung Maxim. Dika meliriknya. Hansel tersenyum miring. Dad, boleh aku bertanya? Apakah keluarga Robert pernah memiliki 2 istri? Ini bukan perkara 2 istri Hansel. Istrimu kelak hanyalah Livia. Tegas Maxim. Hansel malah terkekeh, rasa takut pada ayahnya telah terkubur berganti benci semenjak dia masih remaja. Lalu, kenapa Dedi tidak menceraikan Mommy sejak dulu dan segera menikahi wanita yang Dedi cintai itu? Hansel menantang Maxim dengan duduk bersandar di tepi meja di dekat pintu masuk. Hansel, jaga bicaramu. Apa begini yang Dedi ajarkan selama membesarkanmu dengan penuh perjuangan? Suara Maxim menggelegar memenuhi ruangan. Dika dan Liam hanya diam namun jantung mereka pun berdegup kencang merasa takut jika 2 orang kebanggaan keluarga Robert ini akan adu otot. Lagi-lagi Hansel hanya merespon dengan kekeh. Maxim pun naik pitam. Ceraikan istrimu dan nikahi Livia besok pagi. 23. Robert langsung tersenyum. Hansel masih dengan senyum smirknya melangkah ke arah Maxim. Dia mengangkat tangannya lalu membenarkan dasi sang ayah yang kurang rapi sambil berucap, "Maaf Dad, aku telah berkuasa sekarang."
Jadi apapun perintah Dedi, sebaiknya disimpan saja. Tidak ada Livia mulai detik ini. Aku tak akan memilih seorang pembunuh. Setelah itu Hansel menepuk-nepuk pundak ayahnya kemudian hendak keluar dari sana namun dicegah oleh Mer Robert. Aku sangat tidak suka dengan maksud ucapanmu itu, Hansel. Hansel yang telah mengarah ke pintu pun membalikkan lagi badannya. Ucapan yang mana? Dia pura-pura bertanya. Kau menuduh putriku pembunuh. Aku tidak menuduh tapi aku mengatakan kalau Livia adalah seorang pembunuh, ucap Hansel menoleh ke arah Maxim yang tampak tegang. Hansel, tugasmu hanyalah menikahi Livia agar kedua perusahaan kita menjadi semakin besar di negara ini. Mer Robert seperti tidak peduli dengan tuduhan tentang putrinya, yang dia inginkan hanyalah korelasi antar perusahaan mereka. Apa kalian tidak menemukan poinnya? Hansel sudah merasa cukup dengan basa-basi di sana. Biar ku perjelas lagi kalau begitu walaupun ini sangat membuang waktuku. Putrimu hampir saja menembak mati istriku, dan apakah maksudmu adalah berkolerasi? Aku perjelas lagi bahwa Sky Company tidak akan pernah menerima kerjasama dengan perusahaan yang sudah di ujung tanduk seperti milik Anda. Hansel menekankan setiap kata-katanya. Apa kau sudah gila berani berkata seperti itu padaku? Mer Robert telah terpancing emosinya, dia pun langsung berdiri. Tujuannya menjadi tidak mudah untuk masuk ke dalam kerajaan bisnis Sky Company semenjak Hansel memegang kendali. Hansel hanya menaikkan kedua alisnya karena sudah merasa muak dengan semua drama ini. Dan Maxim hanya diam tak mampu lagi berucap. Pikirannya sedang sibuk. Dengar Hansel, aku mempunyai bukti kau telah melakukan penyekapan pada putriku saat di Indonesia. Akhirnya yang Hansel tunggu, Mer Robert mengeluarkan senjata rahasianya juga. Apa? Maxim terkejut. Ada apa ini, pikirnya. Kenapa dia tidak tahu? Pantas aja Livia menghilang dan dia sangat stres karena telah mencari selama berhari-hari bahkan sampai kembali ke Jerman untuk melanjutkan pencarian. Hansel mendengus. Itu baru hukuman ringan pada orang yang berusaha membunuh istriku. Anda sebaiknya berhenti saat ini juga, Tuan. Karena apapun usaha Anda, tidak akan pernah membuahkan hasil. Dan satu hal lagi Dat, jika nanti istriku melahirkan 5 orang putri sekaligus, aku tetap akan mencintainya dan itu tidak akan merubah apapun dalam rumah tangga kami. Jangan pernah samakan aku dengan Dedi. Selesai berbicara seperti itu pada Maxim, Hansel pun benar-benar keluar dari ruangan itu. Disusul Dika dan juga Liam. Meninggalkan dua orang tua yang saling berperang dalam pikiran masing-masing. Dua orang tua yang dulunya adalah penguasa di masa muda. Kini telah kehilangan wibawanya. 24. Apa aku telah membesarkan seorang monster? Batin Maxim menatap kepergian putranya. 25. Meninggalkan mansion. Apakah yang dikatakan oleh Hansel tadi benar, Mer Robert? Bahwa perusahaan Anda telah mengalami kesulitan. Sejak tadi Maxim terkejut dengan ucapan Hansel tentang hal ini, karena yang dia tahu perusahaan keluarga Robert hampir sama besarnya dengan mereka. Tidak mungkin akan pailit. Ditanya seperti itu, Robert menelan ludahnya. Mer Robert seorang yang senang bermain wanita, namun insting bisnisnya tak dapat dipungkiri kehebatannya. Flashback. Robert sangat gemar melakukan taruhan antar sesama pebisnis tetapi selalu melakukan kecurangan agar bisa menang. Termasuk taruhan dengan Maxim sehingga Maxim sampai harus kehilangan satu aset besar di Pulau X milik keluarganya termasuk harus menikahi Anggun juga.
Liam pernah melarangnya agar jangan terlibat dengan Robert sampai mereka bertengkar hebat dan berujung Liam ditendang keluar dari perusahaan oleh Maxim sendiri padahal Liam adalah adik kandungnya, karena Maxim selaku CEO pada saat itu. Sejak kehilangan aset di Pulau X tersebut, maka Maxim berniat merebut kembali dengan menjadikan putranya yaitu Hansel sebagai penerus ambisinya dengan menjodohkannya dengan Livia. Akan tetapi Maxim telah melampaui batasannya. Karena kesalahan yang diperbuatnya dia rela menyakiti hati istri dan juga putrinya, menganggap wanita tidaklah berguna untuk memajukan perusahaan sehingga hanya fokus pada Hansel. Diam-diam Hansel bersama Dika, Zane dan Liam bekerja keras merebut kembali aset mereka di Pulau X dari Robert, dengan cara mempengaruhi seluruh pemegang saham di sana agar mengalihkan saham mereka ke perusahaan Sky Company secara serempak, menyebarkan isu bahwa perusahaan di Pulau X sedang mendekati kebangkrutan. Para pemegang saham berangsur mengikuti permintaan Hansel dikarenakan mereka mengira pemilik perusahaan di Pulau X tersebut masih satu dengan Sky Company padahal telah dikuasai oleh Mer Robert. Namun Maxim tidak pernah mengetahui hal tersebut, bahkan Mer Robert telah menjual banyak aset pribadi miliknya agar dapat membuat keuangan perusahaan tetap stabil. Saat ini dia berpikiran sama dengan Maxim untuk bisa menikahkan Livia dengan Hansel demi kepentingan bisnisnya. Hanya saja posisi mereka sekarang telah terbalik, yang dulunya Maxim menjodohkan anak mereka karena ingin mengambil kembali aset di Pulau X yang ternyata sekarang telah direbut oleh putranya, tapi sekarang terbalik menjadi Mer Robert yang menginginkan hal yang sama. Dan jika perjodohan ini gagal maka Robert berniat akan menjual perusahaan di Pulau X tersebut. Hansel sengaja merahasiakan semua ini dari ayahnya agar Maxim tidak menggagalkan rencananya di kemudian hari. Semua dia lakukan demi kerja keras kakek dan seluruh keluarga pendahulunya. Mom, Ami harus pulang sekarang, pamit Hansel saat sudah kembali ke ruang keluarga. Hansel, duduklah dulu, Anggun menepuk sofa di sampingnya mengisyaratkan agar putranya mau duduk sejenak. 26. Hansel pun menurut, sejak dulu sebisa mungkin dia akan berusaha selalu menuruti kata-kata ibunya ini. Menginaplah satu malam saja di sini, Mommy masih rindu pada kalian semua. Dipandangi Hansel wajah sang ibu yang sangat cantik namun tak pernah terlihat bahagia, Hansel tersenyum membuat ibunya juga akhirnya ikut tersenyum. Putra Mommy sangat tampan kalau tersenyum begini. Anggun terkekeh sambil menyentuh rahang putranya dengan satu tangannya. Kami menginap di apartemenku Mom, Kayla masih jet lag kemungkinan kami berada di kota ini hingga 3 hari ke depan. Anggun mendengar ucapan Hansel yang sangat tegas seperti tak ingin dibantah, sedikit mirip dengan suaminya. Dia pun tak ingin memaksa lagi keinginannya agar mereka mau menginap di mansion. Apa Mommy boleh mengunjungi kalian di apartemen? Mommy tidak butuh izin hanya untuk menemui anak-anak Mommy sendiri. Hati Anggun merasa sangat tersentuh, seandainya bisa dia bebas ke sana kemari mengikuti kemana kedua anaknya pergi, hanya itu yang bisa membuatnya bahagia. Hansel meraih tangan ibunya. Semua sudah di luar dari kendali suami Mommy mulai saat ini. Hansel enggan menyebut Daddy pada Maxim karena masih marah dengan sikapnya barusan yang masih saja menjodohkannya dengan Livia, bahkan terang-terangan menyuruh untuk menceraikan istrinya. Anggun hanya diam masih tak menangkap apa maksud dari ucapan putranya itu. Hansel bangkit lalu mengulurkan tangannya pada Kayla agar mereka bisa segera meninggalkan mansion yang mewah namun tidak melahirkan kebahagiaan sama sekali untuk penghuninya. Paman, kami harus kembali ke apartemen karena hari sudah larut. Gavin pasti tidak nyaman. Hansel berpamitan pada Liam. Baiklah, tetaplah hati-hati, nak. Liam memeluk tubuh tegap dan besar milik keponakan gagahnya itu.
Segera mereka bertolak kembali ke apartemen meninggalkan dua orang tua di dalam ruang kerja yang sepertinya akan bersiteru mengenai perjodohan anak-anak mereka yang sudah pasti gagal total. Dan Livia, entah kemana perginya setelah mengalami insiden di lantai 2 tadi. Sepanjang jalan Hansel mendiamkan istrinya bahkan hingga sampai di dalam kamar mereka. Saat ini Hansel sedang duduk di sofa dekat jendela kamar sedang memainkan ponselnya, sedangkan Kayla baru keluar sehabis mandi dari kamar mandi. Kayla menoleh ke arah suaminya yang sangat fokus pada ponsel sambil mengetikkan sesuatu. Dia pun memutuskan untuk memakai piyamanya lalu naik ke tas ranjang. Tidak berselang lama Hansel bergerak ke arah kamar mandi lalu masuk ke dalamnya tanpa melihat ke istrinya sedikit. 27. Dia kalau marah pasti begitu. Mendiamkanku, gumam Kayla. Dia pun memiliki ide nakal untuk bisa dengan mudah mencairkan kutub es yang sedang mandi itu. Dia buka seluruh pakaiannya lalu dilemparkan ke sembarang arah, sehingga tubuhnya polos tanpa satu helai benang pun. Setelah itu dia masuk ke dalam selimut untuk menutupi dirinya, dan kepalanya dibiarkan menyembul keluar. Berbaring membelakangi sisi tempat tidur suaminya. Hampir saja Kayla tertidur karena Hansel sangat lama berada di dalam sana. Saat dia merasakan pergerakan di sisi ranjangnya, Kayla pun tersenyum di balik selimut menunggu reaksi dari sang suami. Hansel menautkan alisnya ketika berjalan ke arah ranjang dan melihat piyama istrinya berserakan di lantai. Dia pun menatap ke atas ranjang yang hanya tampak balutan selimut dengan sedikit rambut bagian atas kepala terlihat di ujung selimut. Dia pun tersenyum miring. Ingin menggodaku rupanya. Kita lihat apakah kamu akan sanggup. Gumamnya dalam hati. Hansel langsung naik dengan perlahan mendekati istri yang sudah mulai berani menggodanya itu. Kalau sudah berani menantang seorang Hansel maka jangan salahkan aku jika ku buat kamu lembur satu malam ini, bisik Hansel di telinga Kayla. Kayla pun dengan cepat berusaha bangun namun agak sulit karena lilitan selimut yang sangat erat. Hansel menarik dengan hanya satu kali hentakan, selimut itu langsung terlepas dan menampakkan seluruh tubuh yang aduhai begitu menggoda iman. Aku bercanda kak, tadi hanya supaya kakak mau bicara denganku saja. Kayla menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya, dan kedua pahanya sengaja didempetkan untuk menutupi bagian bawah yang menjadi kesukaan suaminya itu. Bodohnya, Kayla seperti tidak kenal suaminya saja. Tanpa menunggu lama, Hansel sudah mulai bergerilya. Dimulai dari memasukkan satu tangannya di sela-sela paha yang Kayla himpit tadi hingga menyentuh area lainnya. Menyesal. Beberapa menit kemudian hingga bertemu jam, Kayla terus merutuki kebodohannya sendiri. 28. Robert dan Livia. Apa maksud ini semua Livia? Robert membanting beberapa lembar gambar yang menunjukkan wajah sang putri tepat ke wajah Livia. Sejak perdebatan yang terjadi di ruang kerja Maxim beberapa hari yang lalu, ketika Hansel telah menyebutkan bahwa Livia berniat membunuh istrinya. Robert pun segera mengerahkan anak buahnya untuk mencari tahu detailnya. Tidak membutuhkan waktu lama, segala informasi kejadian beserta gambar dari CCTV dan juga pengakuan dari pengawal Livia yang telah disogok pun telah sampai pada Robert. Murka. Tentu saja, ini semua akan sangat mempengaruhi kelancaran bisnisnya. Karena yang dia pikirkan hanyalah kelangsungan hidup perusahaannya. Livia yang sedang duduk di depan ayahnya yang berdiri mondar-mandir segera memunguti kertas-kertas beserta gambar dirinya yang jatuh berserakan di lantai. Tampak foto dari CCTV saat Zain ditembak oleh seorang laki-laki dan ada Livia di sana,
lalu kejadian penembakan Astrid di apartemen Hansel juga tertera di sana, bahkan ada surat laporan kepolisian tentang kematian Zane yang tidak pernah diproses. Tangan Livia bergetar, kenapa bisa sampai ketahuan? Aku bisa jelaskan, Dat, ucapnya terbata-bata. Apa kamu tidak bisa menggunakan otakmu untuk berpikir satu kali saja agar tidak membuat sulit hidup Daddy? Tapi aku hanya mengikuti kata-kata Daddy, untuk menghabisi orang yang menjadi penghalang bagi hidupku. Plak. Satu tamparan keras mendarat di pipi mulus sang bule berambut blonde itu hingga meninggalkan bekas. Daddy! Teriaknya kesakitan sambil menangis. Livia menyentuh bekas tamparan keras itu dengan air mata yang deras, sesenggukan bahkan tak mampu lagi berucap. Hanya tubuhnya yang bergetar karena menangis. Kenapa polisi tidak menangkapmu saja dan membuatmu mati di dalam penjara? Tugasmu hanyalah menikah dengan anak kurang ajar itu, apa sulitnya, Livia? Robert benar-benar mengamuk sampai menendang satu buah kursi putar yang kelihatannya sangat berat hingga bergeser beberapa senti. Livia sangat ketakutan karena tak pernah seumur hidupnya membuat ayahnya semarah ini. Dia pikir apapun yang dia lakukan di luaran sana, takkan pernah ketahuan. Daddy! Ucapnya di sela tangisnya. Momimu yang gila itu hanya bisa menyusahkan dengan biaya perawatan rehabilitasinya yang semakin mahal setiap tahunnya, dan sekarang kamu pun sudah tak berguna. Siapa yang telah membayar pihak kepolisian agar tidak mengusut laporan kematian Zane ini? 29. Pasrah karena telah ketahuan, Livia pun mengakui, Daddy Maxim. Apa? Maxim? Bagaimana bisa? Saat kejadian Zane ditembak di apartemennya, Daddy Maxim datang berkunjung. Aku melihat di layar kamera pintu, karena bingung suara bel terus berbunyi, terpaksa aku keluar dan mengatakan kalau Zane tidak ada dan aku juga sedang mencarinya. Setelah itu dia pergi. Beberapa hari setelahnya, mayat Zane ditemukan oleh pengawal Hansel, lalu Daddy Maxim mencurigai aku. Dia mengajakku untuk bertemu berdua. Suara isakan masih terdengar dari mulut Livia di sela ceritanya. Lalu kamu mengaku begitu saja. Daddy Maxim mengancam akan memberitahu Daddy. Jadi dia memberikan penawaran bahwa akan membantu menutupi kasus ini, tetapi sebagai bayarannya aku harus berhasil menikah dengan Hansel lalu membuat Hansel menjadi CEO di perusahaan Daddy yang berada di Pulau X, jawab Livia sejujur-jujurnya. Dan setelah Maxim mempermainkanmu, kamu mengulangi kesalahanmu lagi dengan menembak satu wanita lagi. Daddy, tolong maafkan aku. Livia langsung menghambur ke lantai lalu memeluk satu kaki Robert. Apa kamu tahu, Livia? Perusahaan kita sudah hampir kolaps dan harapan Daddy satu-satunya hanyalah anak iblis itu yang jika dia telah menikah denganmu maka perusahaan Daddy akan mendapatkan suntikan dana besar. Dan Daddy tidak mau kamu gagal lagi. Tapi aku sudah tidak bisa, Dad. Hansel sudah menikah dan punya seorang putra. Aku juga takut padanya. Robert sama sekali tidak merasakan kasihan dengan suara pilu dari tangisan Livia. Karena desakan keuangan apapun akan dia lakukan. Daddy akan membuat perhitungan pada Maxim dengan semua bukti ini. Daddy akan mengancamnya agar dijebloskan ke dalam penjara jika dia tidak segera menikahkan kamu dengan Hansel. Tapi Dad, aku takut di penjara. Jika Hansel sampai tahu dia akan mengusut lagi kasus Zane. Apakah seorang Robert peduli? Dia malah menjambak rambut Livia lalu mendorongnya sehingga Livia melepas pegangan tangannya dari kaki Robert. Ark. Livia hanya bisa berteriak kesakitan dan menangis sejadinya. Tidak ada lagi putri kesayangan yang serba dituruti apapun kemauannya.
Manusia kebanyakan jika telah terhimpit dana bahkan rela menjual anaknya sekalipun. Buat dirimu berguna kali ini Livia, dan jangan lagi gagalkan rencana Daddy. Mulai saat ini kamu dilarang meninggalkan mansion ini. Robert berencana keluar dari dalam ruangan itu namun baru bergerak beberapa langkah dia pun terhenti karena ucapan Livia. 30. Mommy menjadi gila karena Daddy selalu main perempuan sampai berani membawa banyak perempuan di mansion. Dan sekarang Daddy akan membuat aku menjadi gila juga seperti Mommy. Livia berteriak seperti orang gila meluapkan kemarahannya pada sang ayah. Emosi di kepala Robert pun semakin naik dan akan meledak. Dia berbalik kembali ke arah Livia dan dengan sengaja menendang kepala Livia hingga membuat Livia terjatuh dan pingsan seketika. Dasar anak kurang ajar. Setelahnya dengan tanpa bersalah Robert keluar dari ruang kerjanya. Cepat buat janji dengan Maxim, katakan ada hal penting yang akan aku sampaikan padanya. Di sini di mansion ini, perintah Robert pada asisten pribadinya. Aku bahkan sudah lama tidak bersenang-senang karena semua perusahaan mengalami penurunan drastis setiap bulannya. Cepat selidiki lagi apa penyebabnya. Asisten Robert yang mengenakan kacamata tebal itu terlihat membenarkan kacamatanya. Para investor mencabut saham mereka secara besar-besaran tuan, awalnya hanya sedikit namun hampir setengah investor yang bergerak mengurangi saham mereka. Tetapi beberapa minggu ini hampir semuanya telah melakukan penarikan modal. Apa mereka sudah gila? Itu melanggar perjanjian perusahaan. Buat tuntutan pada semua investor itu dan minta uang ganti rugi, Mike. Tetapi tuan, sebagian pengacara kita juga telah angkat kaki sebagai pemegang saham yang ikut serta dalam penarikan modal. Sisanya beberapa orang yang tidak terlibat dalam saham agak sulit diajak kerjasama untuk sekarang. Kenapa, Mike? Apa sekarang kinerjamu sudah ikut menurun juga? Hah? Dengar Mike, aku tidak miskin bahkan aku masih memiliki mansion ini lengkap dengan suratnya. Asisten Mike pun kena getahnya. Semua statistik perhitungan keuangan yang Mike berikan pun tak lagi diindahkan oleh majikannya itu. Stres membuat seseorang tak dapat berpikir jernih. Hanya kejahatan dan kecurangan yang mendominasi setiap amarah di dalam hati. 31. Pengakuan Maxim. Pagi hari waktu Jerman, sebuah kamar di dalam apartemen masih terlihat sunyi tanpa ada pergerakan dari si empunya tempat tidur. Keduanya masih terlelap berpelukan manja berbalut selimut putih yang sudah tidak putih lagi karena telah banyak menempel noda-noda benih kehidupan. Tok. Tok. Beberapa kali sudah Dika mengetuk pintu kamar barulah mata Hansel terbuka. Istrinya masih tampak nyaman berbaring di atas lengan kekarnya. Senyum tipis terukir di bibir Hansel karena melihat wajah lelah istrinya akibat dari kelakuannya semalam hingga bertemu Fajar. Gila. Suara ketukan pintu semakin panjang menunjukkan orang yang mengetuk sudah tidak sabar untuk segera dibukakan pintu. Hansel. Suara teriakan panjang dari luar pun terdengar. Hansel mendengus lalu bangkit dengan perlahan. Dia raih celana panjang piyamanya lalu segera melangkah membuka pintu. Masih hidup? Tanya Dika sebal. Siapa? Istrimu. Oh. Ya masih. Makin kesal Dika dibuatnya. Cek. Cepat mandi karena Bibi Anggun akan datang ke sini. Ya. Tinggal mandi saja, sahut Hansel malas. Abis kamu apakan istrimu itu, suara kalian berisik semalaman. Apa tubuhnya masih utuh? Hansel tak menyahut tetapi malah tertawa. Sinting. Dika lalu pergi meninggalkan sahabatnya yang jadi agak lain semenjak menikah itu. Setelah kembali menutup pintu,
Hansel segera membangunkan istrinya. "Sayang, bangun. Emeh. Ngantuk." Hansel menyibak selimut yang menutupi seluruh tubuh istrinya itu agar bisa membuatnya terbangun. Namun, saat berhasil menarik selimut hingga menampakkan tubuh polos sang istri, Hansel malah melihat bercak darah di alas kasur bagian bawah Kayla. "Kenapa ada darah? Sayang, apa kamu masih datang bulan?" Karena tubuhnya diguncang-guncang, Kayla pun terpaksa membuka matanya walau masih terasa lengket. 32. "Aku sudah tidak haid sejak seminggu yang lalu," jawab Kayla lemas. "Tapi itu berdarah sayang, apa milikmu terluka saat ku masuki semalam?" Pertanyaan frontal itu membuat Kayla bergidik ngeri kala teringat betapa ganasnya si predator itu. Dia pun duduk perlahan ingin melihat juga darah yang disebutkan Hansel tadi. Alisnya berkerut, apa dia haid lagi? Bercak darahnya lumayan banyak seperti saat haid. Tapi karena badannya lelah disebabkan baru bisa tidur saat dini hari, maka dia mengindahkannya dan kembali merebahkan dirinya, juga ingin menarik kembali selimut yang tadi ditarik oleh Hansel. "Aku masih sangat mengantuk, Kak. Biar aku tidur 1 jam lagi," pintanya dengan suara sangat pelan sambil menutup mata kembali. "Baiklah 1 jam ya, jangan lebih, karena Momi akan datang mengunjungimu saat makan siang nanti." Mendengar itu Kayla kembali membuka matanya. Dia segera akan bangkit lagi ketika mendengar mertuanya akan datang. Namun, dihentikan oleh Hansel. "Tidurlah, 1 jam lagi nanti aku bangunkan. Makan siang masih beberapa jam lagi." Kecupan hangat mengiringi pergerakan Kayla yang sudah mengambil posisi nyaman untuk tidur lelap walau hanya 1 jam ke depan. Sedangkan Hansel bergegas mandi, tubuh Hansel tidak merasa lelah sama sekali walaupun abis bercinta berjam-jam lamanya. Baru saja selesai berpakaian santai suara ketukan pintu kamar terdengar lagi. Hansel melirik istrinya sekilas baru melangkah membuka pintu. "Tuan, apakah Anda akan sarapan? Biar saya panaskan lagi makanannya." Ternyata itu indah. Hansel melirik arloji tangannya. Jam 9. Gumanya sedikit kaget karena baru kali ini dia bangun kesiangan. "Panaskan saja, aku akan sarapan sebentar lagi." "Baik tuan, saya permisi." Hansel masuk sebentar untuk meraih ponselnya di atas nakas lalu mendekati istrinya yang masih tertidur. Dia belai kepalanya lalu dia berikan kecupan penuh cinta. 2 hari berada di Jerman, istrinya itu masih saja mengeluh lelah sehingga Hansel tidak bisa mengajaknya untuk pergi berjalan-jalan keluar. "Dika, ayo temani aku sarapan," tegur Hansel saat melintasi ruang tamu dan melihat Dika sedang duduk memangku laptopnya. "Maaf tuan, saya sudah sarapan jam 7 pagi. Dan sekarang sedang sibuk," sahut Dika bawel. "Bukan karena apa, semalam dia menginap juga di sana karena banyak pekerjaan di ruang kerja Hansel yang harus dia selesaikan, tetapi suara-suara aneh yang berasal dari kamar majikannya itu telah sangat mengganggu konsentrasinya dalam bekerja bahkan dia sulit tidur setelahnya." Hansel pun mencebik. Dasar asisten tak tahu diri, lalu melenggang menuju ruang makan untuk melakukan sarapannya yang kesiangan itu seorang diri. 33. "Bibi, antarkan sarapan ke dalam kamar untuk istriku," ujar Hansel di sela makannya. "Baiklah, tuan." Segera Indah melaksanakan tugasnya. "Jangan terlalu lama meninggalkan putraku. Kau tidak perlu memasak selama di sini, pesan saja makanan dari restoran di bawah." "Baik tuan, saya tidak akan masak lagi." Indah pun segera memasukkan beberapa makanan untuk sarapan Kayla ke dalam microwave untuk dipanaskan lalu menyalakan timernya.
Suara bel pintu terdengar dan tak lama berselang Dika masuk ke ruang makan memberitahukan bahwa ada tamu yang datang. Hansel mengira ibunya yang telah datang namun ternyata tamu yang sama sekali tak dia harapkan kedatangannya. Ada paman di depan pintu Hansel. Ternyata tamu itu adalah Maxim. Mau apa dia ke sini? Suruh pergi saja, aku malas bertemu dengannya. Jangan seperti itu Hansel, mungkin dia ingin mengajakmu berdamai, sahut Dika sedikit menggoda sahabatnya yang tak pernah akur dengan ayahnya itu. Cih, kenapa kamu jadi sok tahu begitu? Aku jadi kehilangan mood sarapanku. Baiklah, coba kamu tanyakan pada istrimu, dia pasti melarangmu mengabaikan paman. Kenapa kamu jadi membawa-bawa istriku? Baiklah, aku saja yang membuka pintunya, aku tidak sudi dia masuk ke dalam propertiku. Mengganggu sarapanku saja. Sambil menggerutu, Hansel tetap bangkit meninggalkan sarapan lezatnya. Dia pun melihat di kamera pintu bahwa ayahnya memang sedang berdiri di balik pintu itu. Dia pun membukanya dan memasang wajah dingin. Dua orang laki-laki tampan berbeda usia itu kini sedang berdiri berhadapan di antara sisi daun pintu yang terbuka setengah. Apa kamu tidak mau mempersilahkan Dedi untuk masuk? Masuklah, sahut Hansel dengan ekspresi malas lalu melebarkan daun pintu agar ayahnya bisa masuk. Biar bagaimanapun juga sopan terhadap orang tua itu wajib. Hansel memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya, berdiri menatap ayahnya yang juga berdiri karena tidak dia persilahkan untuk duduk. Maxim hanya geleng-gelang kepala melihat sikap putranya yang terbilang dingin padanya. Baiklah Dad, langsung saja apa tujuan Dedi sekarang datang ke sini? Aku tekankan jangan sampai kedatangan Dedi saat ini hanya untuk mengganggu kenyamanan istriku. Tidak hanya Maxim, Dika yang ikut berdiri tak jauh dari mereka pun menggeleng pelan melihat sikap Hansel pada ayahnya. Tapi dia maklum karena telah mengikuti Hansel sejak remaja. Bagaimana penderitaan Hansel di bawah tekanan hidup dari seorang Maxim. 34. Dedi membawa bukti kematian Zein beberapa tahun lalu. Maxim menyodorkan sebuah map kepada Hansel. Namun Hansel tak langsung menyambutnya. Untuk apa? Tanyanya datar. Kematian Zein karena dibunuh dengan sengaja. Dan di sini adalah buktinya, lanjut Maxim. Melihat tidak ada reaksi dari Hansel untuk menerima berkas yang disodorkan oleh Maxim, Dika pun berinisiatif mengambilnya karena dia menghargai Maxim. Lalu segera membuka isi map tersebut. Walaupun mereka sudah tahu penyebab kematian Zein. Apa Dedi juga terlibat? Tidak, tentu tidak. Dengar Hansel, Dedi datang kemari karena ingin mengakui kesalahan Dedi yang telah ikut membantu menutupi kasus ini. Hansel mengangkat kedua alisnya, seorang Maxim mau mengakui sebuah kesalahan. Apakah dunia sebentar lagi akan kiamat? Tetapi Hansel memilih untuk tidak langsung menanggapi. Livia pelakunya, Hansel. Hansel hanya mendengus masih tak bereaksi. Semalam Robert meminta Dedi bertemu di mansionnya. Dia telah mengetahui perihal ini karena Livia mengaku. Hansel akhirnya bereaksi. Lalu, apa dia melakukan permainan untuk tetap menutupi keterlibatan Dedi dengan tetap ingin menikahkan aku dan wanita jalang itu? Bagaimana kamu bisa tahu? Kening Maxim mengerut. Semalam, Robert mengancamnya akan melapor ke pihak berwenang atas kelakuannya dalam menutupi kasus kematian Zein. Robert juga tak peduli jika putrinya ikut diadili padahal Maxim sudah balik mengancam. Setelah perdebatan panjang, Maxim terpaksa berjanji, pasti akan menikahkan Hansel dan Livia. Cih, Dedi bahkan tidak mengenal putra Dedi sendiri.
Dari siapa aku belajar? Maxim menelan salivanya. Apa Dedi takut masuk penjara? Pertanyaan Hansel ini memancing emosi dari Aksim yang selama hidupnya jika memberikan perintah maka tak ada satu pun yang berani menolaknya. Namun, di posisi dia yang sangat terjepit ini karena sudah tak punya kuasa di perusahaan, Maxim bergeming. Apa ada hal lain lagi yang ingin Dedi akui? Apa maksudmu, Hansel? Bagaimana dengan aset di Pulau X yang bisa beralih ke tangan Robert? Lagi jakun Maxim bergerak naik turun. Dia menarik napas dalam lalu menghembuskannya, wajahnya tampak sudah sangat lelah dengan usahanya yang ingin mengembalikan aset peninggalan ayahnya itu agar bisa kembali dalam kuasanya seperti saat semula. 35. Baiklah, Dedi akan mengakui satu hal lagi. Aset besar di Pulau X adalah kesalahan fatal yang telah Dedi lakukan. Kala itu, Robert menantang Dedi dalam sebuah permainan dan dia meminta Dedi membuat taruhan berupa aset kita di Pulau X. Dedi sesumbar karena jiwa yang masih muda sehingga belum matang dalam berpikir dan pada kenyataannya, Dedi kalah. Dedi memprediksi dia melakukan kecurangan namun tak pernah ditemukan buktinya. Akhirnya dengan berat hati dan merasa sangat bodoh, Dedi pun menyerahkan semua hak milik kepada Robert. Itulah kenapa Dedi sangat keras padamu Hansel, agar kamu tidak sembarangan bergaul dan bisa menjadi lebih baik dari Dedi. Apakah membesarkanku dengan keras lalu menjodohkan paksa aku dengan wanita pilihan Dedi adalah tujuan Dedi juga? Hansel bertanya dengan tatapan tajam mengarah ke manik mata gelap Maxim. Maxim tak mampu menjawab maka dia hanya bisa diam. Melihat Maxim hanya diam Hansel melanjutkan pertanyaannya, lalu bagaimana dengan Momi? Bagaimana Dedi bisa sampai menikahi Momi? Terlanjur membuka aibnya pada putranya, Maxim pun membuka sekalian cerita masa lalunya. Anggun dijodohkan dengan Dedi oleh kakekmu dan juga orang tua Anggun. Tetapi Dedi menolak keras karena saat itu Dedi sudah memiliki kekasih. Akan tetapi setelah Dedi kehilangan aset di Pulau X maka kakekmu marah besar dan mengancam akan mencabut seluruh hak Dedi di perusahaan jika saja Dedi tidak menikahinya. Dedi hanya tak ingin menambah banyak masalah. Sehingga Dedi dengan terpaksa setuju untuk menikah. Hansel berdeci. Setelah menolak perjodohan lalu kenapa Dedi bisa memaksa menjodohkan aku juga? Itu karena tekanan dan pilihan yang mendesak, Hansel. Lalu kenapa Dedi terlihat begitu tidak suka pada Momi? Bukankah seharusnya Dedi memperlakukan Momi dengan baik karena Momi telah menyelamatkan Dedi dari kemarahan kakek? Itu karena Dedi tidak pernah mencintai Anggun. Tanpa mereka tahu seseorang telah menjatuhkan paper bag berisi belanjaan untuk makan siang mereka di atas lantai, tepat di depan pintu. 36. Kayla kenapa? Anggun berada di balik pintu yang terbuka, dia baru saja tiba bersama seorang maid sehabis berbelanja untuk masak makan siang bersama menantunya. Tak sengaja mendengar semua pengakuan suaminya yang baru dia ketahui sendiri saat ini. Karena selama menikah, Maxim hanya datar saja padanya, berbicara yang hanya perlu untuk diucapkan juga tak pernah berbuat kasar padanya. Banyak desas-desus yang memang mengatakan kalau Maxim terpaksa menikahinya tanpa rasa cinta. Dia mengira seiring waktu Maxim telah mencintainya apalagi setelah Maxim mendapatkan Hansel yang telah lahir dari rahimnya. Namun isi hati orang tak ada yang pernah tahu bahkan hati suami sendiri. Bahan masakan yang berserakan di atas lantai segera dipunguti oleh maid yang memang ditugaskan oleh Maxim khusus untuk menemani Anggun setiap saat. Setelah mendengar sendiri kenyataan pahit yang menghantuinya selama puluhan tahun menikah,
Anggun yang sudah memiliki pikiran matang sesuai dengan usianya berusaha untuk tenang. Anggun juga berasal dari keluarga berada, dia bahkan pernah memberikan seluruh saham miliknya di perusahaan ayahnya untuk membantu bisnis Maxim kala dia sibuk mencari suntikan dana setelah kehilangan aset besar. Dia lanjutkan langkahnya untuk masuk ke dalam apartemen putranya karena sudah janji pada Kayla untuk datang menengok cucunya. Ketika dia telah berada di tengah pintu masuk, ketiga laki-laki yang berdiri di dalam tak jauh dari pintu segera menoleh ke arahnya. Maxim dan Hansel sedikit tersentak, mereka sama-sama merasa takut kalau perbincangan terakhir mereka tadi telah didengar oleh Anggun. Sayangnya kenyataannya memang seperti itu. Hansel, kenapa pintunya tidak ditutup? Hanya itu yang bisa Anggun ucapkan, berusaha agar mereka menganggap dia tidak mendengar apa yang mereka bahas barusan. Ah ya, aku lupa, Mom. Hansel bergerak memberikan pelukan hangat pada ibunya. Sedangkan Maxim hanya terdiam saja menatap pergerakan mereka berdua. Dedi akan pergi, ucapnya setelah merasa sedikit canggung. Hansel tak merespon sehingga Maxim pun melangkah keluar dan melewati istrinya begitu saja. Dasar bedebah tua, batin Hansel. 1. Dika yang sejak tadi hanya diam segera mendekati Anggun lalu memberikan pelukan hangat juga. Dika, berapa usiamu? Seharusnya kamu sudah punya calon istri. Anggun sangat pandai menyembunyikan perasaan hatinya yang sakit. Berusaha bersikap biasa saja sudah menjadi keahliannya selama menjadi istri seorang Maxim. Dika yang ditanya masalah perwanitaan itu hanya melayangkan lirikan sedikit tajam pada Hansel. Dalam hatinya berkata, mana mungkin dia punya waktu untuk wanita. Padahal hatinya juga belakangan sering merasa iri ketika harus. 37. Melihat keromantisan Hansel dan Kayla. Nelongso. Hansel, sekali-kali berikan cuti pada Dika, supaya Momi bisa cepat punya banyak cucu lagi dari kalian. Anggun berucap sambil terkekeh. Dika hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Oh ya, di mana cucu Momi? Tanya Anggun pada Hansel. Sebelum Hansel menjawab, tampak Kayla berjalan sambil menggendong Gavin ke arah mereka. Dia sudah mandi dan terlihat sedikit segar namun wajahnya lebih pucat dari biasanya. Momi, sapanya. Anggun tersenyum langsung mendekat dan segera menggendong Gavin. Hei, sayang. Baru saja Oma bertanya pada Papa, ternyata Gavin lagi sama Mama, ya. Anggun lalu menatap wajah menantunya yang terlihat tidak secerah pertama kali mereka bertemu saat di mansion. Kayla, kenapa kamu pucat sekali? Apa udara di sini kurang nyaman? Kayla menyentuh wajahnya lalu tertawa kecil. Tidak juga Mom, Kayla hanya kurang tidur semalam, ucapnya lalu melirik ke arah suaminya. Anggun mengikuti arah mata menantunya itu dan dia mengerti. Pasti putranya adalah penyebabnya. Momi habis belanja? Tanya Kayla ketika melihat dua paperback di tangan Maid yang dibawa oleh mertuanya. Ah iya, Sal tolong bawa ke dapur saja dan langsung dibersihkan, ya. Nanti aku yang akan masak, Anggun memberikan perintah pada Maid yang bernama Sal itu. Baiklah, Nyonya. Sal langsung bergerak sesuai perintah. Dika dan Hansel memutuskan untuk pindah ke ruang kerja karena kedatangan Maxim tadi membawa berita yang sedikit serius bagi mereka. Hansel menyempatkan memberikan kecupan hangat di kening istrinya ketika dia melewati dua wanita kesayangannya itu untuk menuju ruang kerja. Anggun tertawa senang melihatnya, dia tahu putranya itu memang penyayang pada wanita yang dia anggap penting sejak kecil. Terlihat ketika Hansel sangat perhatian kepada Anggun bahkan selalu ingat kapan hari ulang tahunnya. Namun Kayla hanya tersenyum kaku, malu dengan tingkah suaminya.
Kenapa harus di depan mertuanya sih? Mari kita masak untuk makan siang, nanti Momi yang masak. Kamu bisa masak? Ajak Anggun. Bisa Mom, tapi hanya masakan biasa. Lebih enak masakan Bibi Indah, ucap Kayla masih merasa sungkan. Anggun hanya tersenyum, dia malah salut kalau Kayla yang masih terlihat remaja ini sudah pintar masak. Dia saja setelah menikah selama bertahun-tahun baru ingin belajar memasak demi mencari perhatian suaminya, tapi hanya sia-sia belaka. 38. Mereka pun pergi ke dapur bersama Indah juga yang selalu siap mengawasi baby Gavin. Gavin mengoceh sepanjang dalam gendongan Oma, dia seperti senang karena melihat banyak orang sehingga ramai. Duh lucunya cucu Oma. Sudah pintar cerita ya, nak. Ciuman gemas melayang di seluruh wajah si bayi tampan. Bukannya menangis karena risih, dia malah makin tertawa lucu. Membuat seisi ruangan juga ikut tertular tawanya. Wah cucu Oma berat juga ya. Oma jadi tidak kuat menggendong lama-lama. Anggun yang sudah berkepala 5 itu pastinya sudah tidak memiliki kekuatan yang prima lagi. Dia pun menyerahkan cucunya kepada Indah. Bagaimana Sal, apa sudah dibersihkan semua? Tanya Anggun pada Sal. Sudah semua, Nyonya. Anggun segera meraih pisau dapur untuk memulai keahliannya. Kay mau bantu juga. Menu masakannya apa, Mom? Kita masak beef steak saja ya biar cepat, dan green salad juga untuk dessertnya, sahut Anggun sambil sibuk dengan pisaunya. Glek. Mendengar kata menu green salad langsung terasa horor di telinga Kayla. Apa seluruh keluarga suaminya penyuka salad? Batinnya. Namun, dia tetap saja mengikuti arahan mertuanya. Mana berani membantah, secara menantu baru jadi harus manis-manis dong. Suruh mata-mata mengawasi apa rencana si tua bangka Max itu. Hansel dan Dika sedang ada di dalam ruang kerja membahas dengan serius perihal kedatangan Maxim tadi. Aku yakin Robert sedang frustasi karena telah banyak kehilangan investor secara besar-besaran, ujar Dika. Ya itu pasti. Siapkan juga pengacara terbaik keluarga kita untuk menangani kasus Dedi. Sekarang juga, Dika, perintah Hansel sambil membuka berkas yang tadi diberikan oleh Maxim. Aku terharu, sepertinya tidak lama lagi akan ada momen perdamaian dari 2 ekor singa jantan dan bayi singa. Dika berujar sambil pura-pura menghapus air mata di sudut matanya. Sengaja menggoda Hansel yang dengan sukarela mau membantu sang ayah. Tapi yang digoda memang dasar temperamental. Dia lempar berkas yang dia buka tadi tepat mengenai wajah Dika. Uhuk. Dika pura terbatuk demi menutupi tertawanya. Dalam hatinya berdoa agar Hansel dan ayahnya segera menjadi keluarga yang saling menyayangi satu sama lain. Tidak usah bicara hal yang tak penting. Kerjakan saja apa yang aku perintahkan. 39. Ya baiklah yang mulia, segera Dika meraih ponselnya dan mulai sibuk dengan panggilan teleponnya. Namun tiba-tiba, Hansel. Terdengar suara teriakan samar dari luar ruangan, Hansel mengerutkan alis dan menajamkan pendengarannya. Ingin bertanya pada Dika namun dia sedang sibuk berbicara di telepon. Duk. Suara gedoran di pintu membuat Hansel berjingkat. Bahkan Dika pun ikut menjatuhkan ponselnya saking kerasnya suara itu. Sial. Maki Hansel. Dia mengira itu adalah Indah sehingga dia segera bangkit ingin membuka pintu dengan wajah garangnya. Namun saat membuka pintu, ekspresi garangnya seketika luntur ketika melihat sang ibu di balik pintu itu. Belum sempat dia membuka mulut untuk bertanya ada apa. Anggun sudah berteriak panik. Menantu Momi. Hansel.
Kayla pingsan di dapur. Cepat. 40. Ingin punya anak 4. Beberapa menit yang lalu, ketika sedang asyik bercerita sambil membantu mertuanya memasak, Kayla tiba-tiba saja merasakan pusing lalu pandangannya menggelap. Dia sempat berusaha berpegangan pada pinggiran meja tetapi tak mampu menahan tubuhnya. Dia pun ambruk. Apa yang terjadi, Mom? Kenapa istriku bisa pingsan begini? Hansel lebih panik lagi daripada semua orang. Dia mengangkat istrinya dan membaringkannya di sofa lalu dia pun berusaha membangunkan sebisanya namun nihil. Dika, siapkan mobil sekarang, kita ke rumah sakit. Secepat kilat Dika berlari ke arah pintu agar bisa duluan menyiapkan mobilnya. Tugasnya menelpon pengacara tadi dia tinggalkan begitu saja, bahkan telepon yang sedang berlangsung dia putuskan sepihak. Hansel segera menyusul dengan menggendong Kayla keluar dan segera masuk ke dalam lift dibantu oleh Anggun. Mom, tolong hubungi Dr. Franz. Anggun segera meraih ponsel di dalam tas tangannya. Bukan, jangan Franz. Tidak boleh dokter laki-laki. Dokter Momi saja, siapa namanya? Dokter Celia. Tanya Anggun. Itu saja, Mom. Terima kasih. Baiklah. Segera Anggun melakukan panggilan saat mereka telah berada di dalam lift membawa Kayla turun yang masih dalam gendongan Hansel. Anggun berbicara sebentar pada Dokter Celia lewat ponselnya lalu mengakhiri panggilannya. Dokter Celia sudah siap menunggu kita, Hansel. Ting. Pintu lift terbuka. Dengan langkah lebarnya Hansel segera keluar dari area lobi karena Dika telah parkir di depan sana. Anggun sampai kesulitan mengikuti langkah putranya dari belakang, napasnya pun jadi sedikit ngos-ngosan. Cepatlah, Mom. Buru Hansel pada ibunya dari dalam mobil bagian belakang. Lia ini sudah cepat Hansel, Momi sudah tua kalau kamu lupa. Segera Anggun masuk ke pintu depan mobil di samping Dika. Setelahnya Dika melajukan mobilnya menuju rumah sakit Dusseldorf. Saat dalam perjalanan tak lupa Anggun menyuruh maidnya untuk menyusul ke rumah sakit juga dengan mobil yang mereka bawa tadi. Rumah sakit Dusseldorf ini memiliki 25 lantai dengan 1000 unit kamar yang hampir rata memiliki fasilitas WIP. Luasnya mencapai 1000 hektar dan memiliki pemandangan danau hijau yang dikelilingi hutan pohon di sekitar. 41. Bangunan rumah sakit. Sudah dipastikan hanya para pengusaha elit saja yang dilayani di sini. Dan Hansel adalah pemegang saham nomor wahid di rumah sakit ini. Kayla masih terlihat tidur saat Hansel sudah meletakkannya di atas ranjang berangkar yang telah tersedia bersama beberapa petugas medis yang menunggu kedatangan mereka. Selamat datang Nyonya Anggun, sapa Dokter Celia selaku dokter pribadi Anggun. Dokter Celia ini spesialis dokter saraf yang ditunjuk langsung oleh Maxim khusus untuk mengawasi kesehatan istrinya semenjak bertahun-tahun yang lalu. Cepat buat istriku sadar sekarang juga. Perintah Hansel pada Celia dengan suara lantang. Celia pun sedikit terperangah karena baru melihat reaksi seperti ini dari Tuan Hansel. Sejak dulu dia melihat Hansel adalah sosok yang sangat irit bicara. Baiklah Tuan. Kita bawa pasien ke dalam ruangan pemeriksaan sekarang. Celia lalu memberikan perintah pada petugas medis agar dengan cepat membawa pasien spesial ini untuk bisa segera ditangani. 30 menit Hansel mondar-mandir di depan pintu ruangan tempat istrinya diperiksa hingga akhirnya terdengar suara pintu terbuka. Ketika melihat Dokter Celia keluar bersama satu orang dokter wanita lagi, Anggun dan Dika langsung berdiri ikut menghampiri bersama Hansel. Bagaimana istriku? Kenapa kalian lama sekali? Hansel sangat tidak sabar,
karena telah menunggu selama 30 menit tadi bagaikan seumur hidup baginya. Mohon maaf telah menunggu lama, Tuan. Karena kami harus melakukan pemeriksaan mendalam pada pasien. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kepada Tuan, ini adalah Dr. Maya. Dia juga ikut melakukan pemeriksaan pada Nona Kayla karena sesuai ciri-ciri yang ada pada gejala di tubuh Nona Kayla maka Dr. Maya yang lebih mengerti. Hansel mengurut atas hidungnya. Cepat katakan bagaimana istriku sialan. Kedua dokter itu pun membola karena kaget dengan bentakan Hansel. Begini, Tuan. Setelah tadi saya lakukan pemeriksaan, kondisi Nona Kayla baik-baik saja dan saat ini telah sadar tapi masih harus diinfus karena pasien mengalami dehidrasi dan sedikit perdarahan, sehingga tubuhnya sangat lemah. Maya menjelaskan dengan susah payah padahal pekerjaan seperti ini sudah puluhan tahun dia lakoni, hanya saja orang yang dia hadapi saat ini bukanlah sembarang orang. Pendarahan bagaimana dokter? Kali ini Anggun yang bertanya karena ketika mendengar kata pendarahan dia langsung mencurigai sesuatu. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Tuan Hansel dan Nyonya Anggun, karena ada kabar gembira kalau Nona Kayla tengah positif hamil. Tetapi karena sempat terjadi perdarahan dan ada sedikit luka lecet di bagian sensitif beliau maka pasien harus dirawat intensif sejak saat ini. Jadi menantuku hamil, dokter. Benar dugaan Anggun.